selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan bermain pick a card lagi ya. Melihat prediksi berdasarkan pilihan kartu yang kalian pilih, tentunya sesuai intuisi. Dan bacaan pick a card kali ini saya khususkan untuk melihat hubunganmu dengan seseorang. Temanya yaitu apakah dia masih terkoneksi dengan kamu atau kamu masih ada koneksi dengan dia, masih adakah koneksi antara kamu dengan dia, begitu. Ingat, beda koneksi dan beda keterikatan atau ketergantungan itu nggak sama, ya. Kalau koneksi itu adalah sebuah situasi di mana walaupun kalian tidak terhubung, walaupun kalian tidak memiliki hubungan, tidak memiliki komunikasi atau saling mendiam, tidak pernah bertatap muka, tetapi kalau kalian memang masih terkoneksi, itu energinya berbeda dengan keterikatan. Kalau terikat, artinya kalian akan terus memiliki ketergantungan, harapan, ingin tetap bersama, ingin ketemu lagi. Bahkan kalian mungkin tidak bersemangat tanpa dia. Tapi kalau terkoneksi itu sesuatu yang masih dirasakan tetapi tidak terlalu berekspektasi. Jalani aja. Begitu, ya. Jadi apakah masih ada koneksi di antara kalian atau apakah dia masih terkoneksi dengan kamu? Mungkin kamu masih merasa terkoneksi tapi dia enggak. Jadi harus bedain. Ini saya melihat apakah dia masih terkoneksi dengan kamu. Artinya, apakah dia masih ada energi untuk kamu, ya? Oke, ngerti ya? Oke, di sini pilihan pertama ada kartu If You Believe untuk kartu pertama. Kartu kedua ada There is something better. Kartu ketiga ada Forgiveness. Dan kartu keempat adalah Recovery. Ini saya melihat dari dianya ya. Dari dianya, artinya apakah dia masih punya koneksi dengan kamu. Mungkin kalau kamu merasa aku masih terkoneksi dengan dia Mbak Eva. Tapi kalau dia merasa enggak gimana? Ya, jadi bedain, oke? Kartu 1, 2, dan 3, serta kartu 4. Dimulai dari kiri ke kanan, pilihanmu yang mana untuk bacaan kali ini? Apakah dia masih terkoneksi dengan kamu? Itu dia bacaan yang akan saya lihat, dan kita mulai dari kartu pertama. Oke, untuk yang memilih kartu pertama di sini, If You Believe, ya. Apakah dia masih terkoneksi dengan kamu? Untuk yang memilih kartu pertama, dia itu sudah move on, ya. Saya melihat situasi dia itu move on dengan cara mungkin di sini bertemu dengan orang baru, ya. Mungkin dia berkenalan dengan orang baru atau dia move on dari kamu untuk kembali kepada seseorang yang pernah ada di dalam hidup dia. Jadi sepertinya memang ada sesuatu yang terjadi di antara kalian sebelumnya. Mungkin kamu pernah menjalin hubungan dengan dia lalu berpisah, ya. Dan situasi hubunganmu dengan dia waktu berpisah itu sungguh membuat dia seperti tersakiti. Atau ya patah hati lah intinya. Dia merasa bahwa dia harus bisa memulihkan dirinya dari perasaan-perasaan patah hati dengan berakhirnya hubungan bersama kamu. So kalau saya melihat dia seperti mencoba untuk move on dengan cara ya bertemu bersama orang baru, kenal dengan orang baru, begitu ya. Atau saya melihat dia di sini mencoba untuk memperbaiki hubungannya bersama dengan seseorang yang pernah dia kenal atau yang sudah dia kenal. Jadi seperti ada tindakan yang dia lakukan ya. Dia seperti mencari ide untuk bisa segera melupakan kamu atau segera bangkit dari perasaan-perasaan patah hati dia ketika berakhir hubungannya dengan kamu. Di sini selain move on dengan cara mengenal orang baru, dia juga lebih fokus untuk mencapai kestabilan materi dia. Dia lebih banyak fokus untuk mencari keuntungan, untuk mengejar kemajuan usaha atau pekerjaan dia, finansial dia, itu yang dia
itu yang dia fokuskan, cara dia move on. Selain bertemu dengan orang-orang baru atau mungkin dia mencoba memperbaiki hubungan dengan orang masa lalu yang pernah dia kenal, dia juga lebih fokus untuk memperbaiki kehidupan dia, ya. Terutama dalam hal finansial, juga kehidupan materi dia seperti itu. Yang jelas dia seperti sudah menjadi seseorang yang bisa dikatakan di sini bebas, membebaskan diri dari berbagai hal yang pernah membuat dia terpuruk karena hubungan kalian berakhir, begitu. Dia membebaskan diri sebebas-bebasnya, baik itu dari pikirannya, baik itu dari perasaannya, dengan mencoba untuk membuat semacam pencapaian, begitu ya, pencapaian baru untuk hidup dia. Yaitu tadi, mungkin dia di sini lebih fokus untuk keberhasilan karir atau usaha dia, atau memang dia di sini mencoba untuk mengalihkan perhatiannya dengan mengenal orang baru atau mencari kemungkinan untuk memperbaiki sesuatu bersama dengan orang yang pernah dia kenal. Itu sebuah cara dia, ya. Cara dia untuk bisa move on dari kamu. Iya, kalau saya melihat apakah dia masih terkoneksi dengan kamu, dia ini saya katakan berusaha move on, ya. Artinya apa? Dia berusaha keras untuk bisa ngelupain kamu. Dia berusaha keras untuk bisa meninggalkan perasaan-perasaan tersakitinya ketika hubungan kalian berakhir atau ketika kalian berpisah. Jadi kalau dikatakan apa ya? Dia itu seperti seseorang yang sebenarnya apatis, ya, apatis dengan segala hal yang dia lakukan. Ngerti? Maksudnya gini, dia itu mencoba keras untuk bisa merubah diri dia setelah situasi antara kalian berdua sudah berakhir, dan segala hal dia fokuskan di sini. Segala hal dia lakukan, segala cara. Tapi kalau saya melihat sebenarnya di dalam pikiran dia itu, dia sebenarnya masih perlu untuk apa ya? Kalau orang seperti ini sebenarnya memang harus healing, memulihkan dirinya sendiri dulu. Cara move on dia itu salah, ya. Cara move on dia itu salah, hanya ingin cepat menghilangkan perasaan dan pikirannya tentang kamu, tetapi ya dengan cara-cara seperti itu. Kalau mungkin mengalihkan, oke, bisa dia alihkan pikiran dan mungkin perasaannya, ya. Tetapi untuk dirinya sendiri di alam bawah sadar dia belum pulih. Orang seperti ini memang harus healing. Jadi kalau kalian juga memiliki situasi seperti ini, jangan cari cara move on itu dengan cepat-cepat mencari pengganti, mengenal orang baru, atau memikirkan untuk mantanmu yang ingin kamu perbaiki lagi hubunganmu dengan dia supaya ninggalin perasaan-perasaanmu terhadap seseorang yang baru saja putus dengan kamu. Gak bisa begitu caranya, gak bisa. Saya selalu katakan gak bisa cara move on seperti itu, ya. So, kembali lagi ke topik apakah dia masih terkoneksi dengan kamu. Di sini saya katakan bahwa ya, dia itu harus healing, ya. Karena biar bagaimanapun dia berusaha, di dalam diri dia itu masih ada tersimpan hal-hal yang apa ya? Kalau saya katakan itu masalah emosional dia itu belum stabil. Masalah emosional dia belum stabil, dan dia di sini memang harus ada kemauan untuk bisa memperbaiki perasaan dia atau memperbaiki diri dia. Harus ada tindakan itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa benar-benar melupakan kamu. Energimu itu masih ada. Jadi sekuat apapun dia berusaha mengejar kemajuan hidupnya, mengejar karir usaha dia, atau merasa bahwa dirinya sudah bebas, tidak ada ikatan lagi dengan kamu dan bebas untuk memilih siapa yang dia mau. So,
di dalam diri seseorang yang tidak bisa move on, bukan tidak bisa move on ya, yang belum benar-benar healing, dia tetap akan diliputi kegelisahan. Dia itu akan terus mencari pilihan lain. Dalam arti dia ketemu teman baru nanti ya, misalnya di posisi kamu jadi dia, berusaha move on dengan mengenal orang baru. Nanti menjalin hubungan pasti nggak serak, cari lagi yang lain. Menjalin hubungan pasti nggak serak, gitu terus. Itu orang yang belum healing. Berusaha move on dengan lari dari kenyataan, lari dari perasaannya sendiri. Jadi kalau saya lihat di sini sebenarnya kenapa dia tidak bisa melepaskan energinya dengan kamu, ya karena memang masih ada koneksi. Orang yang seperti ini jelas masih memiliki koneksi yang kuat dengan kamu, tapi dia berusaha membohongi diri. Dia belum bisa benar-benar meninggalkan kamu dalam alam bawah sadarnya. Kalau di pikiran mungkin dia berpikir dia oke. Dia sudah nggak mau mikirin kamu. Perasaan pun mau dia hilangin tentang kamu. Tapi alam bawah sadar seseorang itu nggak pernah bisa dibohongi. Itu sama dengan kata hati, sama dengan intuisi. Kalau dia sadar intuisi dia, mendengarkan kata hati dia tahu bahwa dia masih ada koneksi dengan kamu. Ya? Oke, jadi kalau saya melihat dari kalian yang memilih kartu pertama, di situ if you believe, artinya itu tentang keyakinan. Dia mungkin energinya percaya bahwa dia sudah ngelupain kamu, sudah bisa membebaskan diri dari kamu, tapi itu pesan semesta yang mengatakan bahwa percaya. Jika kamu percaya dengan intuisimu, kamu belum bisa melepaskan koneksimu terhadap seseorang yang sudah kamu tinggalkan. Itu kata semesta ke dia maksudnya ya. Dan kalau untuk kalian yang memilih kartu pertama ini, ya semesta mengatakan kepada kalian bahwa percaya bahwa dia belum bisa melepaskan koneksinya dengan kamu. Oke? Itu dia yang memilih kartu pertama. Apakah dia masih terkoneksi dengan kamu? Masih. Tapi dia tidak mau mengakui atau tidak mau mendengarkan kata hatinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya untuk kartu kedua. Oke, yang memilih kartu kedua ya. Apakah dia masih terkoneksi dengan kamu? Di sini saya melihat begini ya. Hubungan kamu dengan dia. Entah kamu di sini sudah mengakhiri hubungan atau memang sedang ada masalah ya. Kalau saya melihat sepertinya dia itu pada awalnya saya melihat dia masih berpikir untuk sebuah kemungkinan atau sebuah peluang untuk bisa kembali bersatu dengan kamu, atau mungkin kalau kamu sedang dalam situasi bermasalah, dia pada awalnya tuh berpikir masih ingin berdamai, berbahagia dengan kamu begitu. Dia masih ingin Dia masih ingin menjalin sebuah hubungan. Mungkin karena dia masih memiliki perasaan ya, masih memiliki cinta, atau ya dia ingin menjalin hubungan yang tanpa masalah. Seperti itu. Jadi dia ingin segala sesuatunya diperbaiki lagi, dimungkinkan lagi untuk bersatu. Saya melihat begini, dia itu seperti seseorang yang mungkin memang sempat merasa tidak bahagia di dalam kehidupannya, mungkin dalam kehidupan dia di masa lalu, atau memang ada situasi yang sedang dia lewati dan itu membuat dia tidak berbahagia. Kemudian dia menjalin hubungan dengan kamu, pada akhirnya hubungan kamu bermasalah atau kalian berpisah. Dia itu seperti seseorang yang selalu mengharapkan kebahagiaan untuk hidup dia, karena dia seperti kurang bahagia begitu sebelumnya ya. Jadi itu sebabnya dia seperti ingin sekali untuk mendapatkan peluang kembali berbahagia dengan kamu di situ. Yang mana kalau saya melihat mungkin dia ini punya
Entahlah ya, apakah dia punya pengalaman buruk sebelumnya, pernah menjalin hubungan dengan seseorang yang bermasalah juga dengan dia dulu, sehingga dia tuh merasa seperti kenapa kalau hidupnya itu nggak pernah bahagia begitu. Ketika bermasalah dengan kamu atau ketika menjalin hubungan dengan kamu kemudian berpisah, dia itu merasa seperti mengalami situasi yang terulang lagi. Kebahagiaan yang dia harapkan dari kamu tuh nggak didapetin. Dia merasa kok begini lagi begitu. Jadi itu dia seperti berusaha nggak mau untuk tidak berbahagia lagi. Dia berusaha bagaimana caranya untuk bisa kembali bersama dengan kamu. Yang saya lihat seperti itu, keinginan dia untuk kembali eh, membuktikan diri bahwa dia masih menginginkan kamu begitu. Sangat kuat. Sebelumnya saya melihat seperti itu energi dia, ya. Jelas waktu itu dia sangat kuat, masih terkoneksi dengan kamu. Kalau dia memang masih mengharapkan kamu, atau bukan terkoneksi saja, dia seperti ada keterikatan, ketergantungan. Ketergantungan itu seperti apa? Ya, itu tadi dia tidak bisa bahagia di hidup dia sebelumnya, dan dia mencari kebahagiaan itu seperti nggak pernah dia dapetin. Mungkin di masa kecil juga dia punya pengalaman nggak bahagia, ya. Kemudian dia berharap bisa sekali berbahagia dengan kamu. Seperti itu. Ketika hubunganmu berakhir dengan dia, dia seperti ya seseorang yang sangat tertekan perasaan dia. Dia berusaha sekali mencari kesempatan atau mencari kemungkinan untuk bisa kembali bersatu dengan kamu. Dan saya melihat di sini, pada akhirnya mungkin dia sudah mencoba untuk membuktikan diri, dan entahlah apakah ada sesuatu yang terjadi atau mungkin kamu tidak menanggapi dia, kamu merasa ya hubunganmu dengan dia sudah berakhir dan gak perlu dilanjutin lagi, atau dia merasa bahwa apa yang dia harapkan itu sepertinya sia-sia, ya. Ini seperti saya melihat pada akhirnya dia itu belajar dari apa yang sudah dia lewati. Kamu itu memberi semacam pelajaran besar buat dia, ya. Yang tadinya dia seperti seseorang yang memang seperti ada ketergantungan untuk mencari terus kebahagiaan dari kamu. Di sini dia akhirnya mulai bisa berpikir bahwa dia nggak bisa kayak gitu terus. Dia nggak mau hidupnya selalu dalam situasi berketergantungan atau terlalu terikat dengan sesuatu. Ini seseorang yang bisa dikatakan mendapatkan pelajaran hidup, ya. Dia yang tadinya selalu mencari kebahagiaan mungkin dari siapa saja karena dia pernah mengalami situasi yang tidak bahagia di dalam hidupnya, dia di sini mendapat pelajaran hidup. Ada sesuatu yang mungkin memberikan dia peluang. Setelah mencoba mencari kemungkinan bersama kamu dan itu tidak dia dapatkan, dia seperti mendapat semacam peluang baru ketika dia sudah mulai menyadari, ya, dia mendapat semacam kesempatan baru, mungkin dia bertemu dengan seseorang seperti itu, seseorang yang baru. Dan ya dia melihat bahwa dari situlah dia mencoba untuk bisa untuk bisa melepaskan sedikit demi sedikit ketergantungannya bersama kamu. Apalagi kalau dilihat orang yang bersama dengan dia ini tampaknya orang yang menurut dia mungkin lebih memiliki sisi yang dia lihat itu lebih memiliki kebaikan begitu ya, baik terhadap kamu, terhadap dia juga merasa dimengerti, juga seseorang yang peduli kepada dia. Dia tuh orang yang kurang kasih sayang kayaknya, ya. Kurang kasih sayang makanya mencari kebahagiaan. Dia bertemu dengan seseorang yang seperti apa yang dia inginkan. Memberikan kepedulian, memberikan cinta, seperti itu. Dia kembali berbahagia dengan seseorang tersebut. Dan ya, ada sesuatu yang pada akhirnya membawa dia kembali dalam sebuah hubungan yang
membuat dia bisa menikmati begitu ya, menikmati kebahagiaannya. Mungkin saja orang itu pada akhirnya dia bawa dalam sebuah pernikahan. Yang saya lihat seperti itu, dia seperti merasa bahwa seseorang yang hadir ini bisa memberikan kebahagiaan buat dia, dan dia pada akhirnya bisa saja menikah atau dia menjalin sebuah komitmen yang lebih serius. Artinya apa? Di sini dia melihat dia hanya ingin berbahagia dengan seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan yang apa? Yang long term begitu, untuk selamanya, untuk jangka yang panjang. Dia nggak mau seperti melepaskan orang ini karena dia takut nanti kejadian seperti kamu, menjalin hubungan nanti bakal pisah lagi, dia ditinggalin lagi, seperti itu. Makanya dia seperti benar-benar serius, ya, belajar dari pengalaman. Mungkin setelah melihat orang ini sudah lebih jauh, lebih baik begitu ya, sudah lebih cocok dengan dia sepertinya mengikatkan janji atau mengikatkan diri bersama dengan orang ini. Mungkin dia menikah dan dia benar-benar ngerasain kebahagiaan lagi tampaknya. Benar-benar bahagia dengan hubungannya, dengan komitmennya, seperti itu. Saya melihat bahwa di sini ya, Two of Cups, sepertinya dia bertemu dengan soulmate-nya ya pada akhirnya, dan dia kembali membangun apa yang selama ini mungkin hilang dari kehidupan dia. Ada semacam kerjasama antara dia dan orang itu, membangun sebuah komitmen, menjalin sebuah hubungan yang menurut dia sangat membahagiakan sih. Ya. Dia ini orang yang memang seperti kurang kasih sayang, mungkin pada waktu kecil, kemudian ketika beranjak dewasa dia juga selalu merasa seperti tidak memiliki kebahagiaan dalam perjalanan hidupnya ya, dan ketika bertemu dengan orang yang awalnya itu kamu yang dia harapkan, tetapi ketika hubunganmu berakhir dengan dia ingin kembali berbahagia, tetapi sepertinya ada sesuatu yang menyulitkan. Entahlah, apakah kamu menolak dia atau ada hal-hal yang membuat kamu dan dia tidak bisa bersama lagi. Dia belajar dari situasi yang ada. Kemudian dia bertemu di sini dengan seseorang yang baru, seseorang yang lain dalam hidupnya, dan dia mencoba berbahagia dengan orang itu. Tampaknya memang dia bertemu dengan soulmate-nya. So, ini untuk kalian yang memilih kartu kedua, jelas karena dia sudah bersama soulmate-nya di sini. Apakah dia masih terkoneksi dengan kamu? Saya rasa tidak. Karena dia sudah sangat berbahagia dengan kehidupan dia sekarang. Ya. Kartu There's Something Better, ini jelas dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sana. Ada sesuatu yang lebih baik yang sudah dia dapatkan, kehidupan yang lebih baik, kebahagiaan yang lebih baik yang dia dapatkan, dan itu yang membuat dia sekarang lebih menikmati hidupnya, menikmati kebahagiaannya. Dia seseorang yang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu sudah dia dapatkan, dan jika dia sudah berbahagia dengan seseorang, artinya koneksi dengan kamu sudah hilang dari dirinya. Itu yang saya lihat untuk kalian yang memilih kartu kedua ya. Jadi dia sudah tidak terkoneksi dengan kamu karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sana. Oke? Untuk kalian yang memilih kartu kedua. Oke, dan kalian yang memilih kartu ketiga, forgiveness ya. Oke, apakah dia masih terkoneksi dengan kamu di sini? Saya melihat mungkin saja kalian yang memilih kartu ketiga ini sempat memiliki hubungan dengan seseorang yang mungkin sudah memiliki komitmen. Dalam arti mungkin dia ini pasangan orang. Ya. Kamu mungkin menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pernikahan barangkali, atau memiliki komitmen dengan seseorang yang lain, dan kalian menjalani hubungan yang ya seharusnya tidak boleh dijalani ya, semacam perselingkuhan atau hubungan yang tidak sehat lah intinya. Dan ada sesuatu yang terjadi tampaknya di dalam hubungan kalian, di mana mungkin ada masalah, karena ini memang sebuah hubungan yang saya lihat mungkin memang tidak sehat ya.
kamu seperti terjebak dengan sebuah hubungan yang toksik, atau mungkin di sini kamu terjebak dengan sebuah hubungan yang negatif. Karena jelas kalau ini koneksi dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan atau sudah memiliki komitmen, itu hubungan kalian itu seperti hubungan yang tidak direstui oleh semesta. Saya melihat begini, ada masalah yang terjadi, mungkin karena dia memang sudah memiliki komitmen itulah, pada akhirnya dia seperti memilih untuk mengambil keputusan. Entah apakah dia di sini mengambil keputusan untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan kamu karena dia kembali kepada pernikahannya atau kepada keluarganya. Ya, itu seperti ada hal-hal yang membuat dia pada akhirnya memutuskan seperti itu. Dia seperti seseorang yang ya bisa dikatakan mungkin arogan, ya, mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia mau saja. Sementara kalian mungkin sempat menjalin hubungan yang ya bisa dikatakan di sini mungkin sama-sama mau begitu. Tapi pada akhirnya dia mengambil keputusan yang tidak memberikan apa ya, tidak memberikan semacam kemungkinan untuk kamu bersama dia lagi. Artinya apa? Dia memilih untuk kembali kepada keluarga. Itu yang menjadi keputusannya. Mungkin karena dia tahu bahwa ini hubungan yang nggak sehat, ya. Dia tahu bahwa dia masih punya tanggung jawab, dia tahu masih ada keluarga tempat dia pulang. Itu yang pada akhirnya saya lihat, entahlah apakah memang selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia memang ada masalah dengan keluarganya, sehingga kemudian ada perbaikan hubungan antara dia dengan pasangannya, dia memilih kembali dan meninggalkanmu, atau mungkin memutuskan hubungan dengan kamu. Intinya apapun permasalahan yang dia hadapi di dalam komitmennya sebelumnya itu teratasi. Saya lihat seperti itu, teratasi, dan dia pada akhirnya kembali kepada tujuan hidup dia semula dalam pernikahannya, yaitu dia kembali memperbaiki hubungan dia dengan pasangannya, kembali berdamai. Kalau saya lihat di sini ada perdamaian, ada penyatuan lagi bersama dengan pasangannya dalam pernikahan. Ya. Jadi ada energi dia seperti ya pada akhirnya memilih untuk berpisah dengan kamu, untuk mengakhiri hubungannya dengan kamu karena dia ingin kebahagiaan dalam pernikahannya. Dia mungkin merasa ingin hubungan yang tenang, ingin kembali menghabiskan waktu bersama keluarganya, bersama suami atau istrinya, seperti itu. Itu yang dia putuskan, ya, di dalam hubungan kalian. Tampaknya ya kamu seperti merasa patah hati. Di sini ada Three of Swords. Ketika dia pergi, kamu seperti benar-benar merasa tersakiti, merasa dirugikan, ya. Karena dia seperti seseorang yang saya katakan tadi hanya mengambil keputusan berdasarkan keinginan dia sendiri tanpa memikirkan perasaanmu. Oke? Dan saya melihat bahwa apa yang dia harapkan di dalam hubungannya itu, mungkin dia berdamai dengan pasangannya. Tapi saya melihat bahwa di sini sebenarnya dia itu menjalin sebuah pernikahan yang bisa dikatakan merupakan hubungan karma bersama pasangannya, ya. Jadi dia ada semacam hubungan karma yang harus dia jalani. Artinya apa? Hubungan karma itu hubungan yang akan turun naik terus, hubungan karmik. Turun naik terus, kadang nanti berdamai, kadang nanti bermasalah lagi, kadang nanti berdamai, kadang nanti bermasalah lagi. Itu terus terulang. Itu yang terjadi di dalam pernikahannya. Jadi saya katakan tadi mungkin di satu sisi ketika dia bermasalah dengan pasangannya, dia menjalin hubungan dengan kamu kemarin. Ya, dia merasa bahwa kamulah yang memberikan dia kebahagiaan dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika hubungannya sudah mulai teratasi permasalahannya, dia meninggalkanmu begitu saja untuk kembali lagi kepada pasangannya, kepada pernikahannya. So, karena ini adalah hubungan karma, pernikahan karma yang dia jalani, ya, bersama pasangannya, situasi dia seperti itu lagi.
dia mengalami hal-hal yang bermasalah lagi dalam pernikahannya. Dia nggak bisa menolak itu atau menghindari itu karena memang dia sedang terkoneksi bersama karmic relationship. Jadi kalau saya melihat begini, ketika dia bermasalah lagi, yang ada di pikirannya itu adalah kamu lagi. Jadi energi dia itu seperti seseorang yang, ya itu tadi, seseorang yang memiliki semacam energi negatif dalam menjalin hubungan dengan kamu. Artinya apa? Ketika dia mungkin merasakan masalah yang terjadi di dalam hubungannya, yang lagi-lagi ingin dia tuju itu kamu. Mungkin kamu dan dia di sini terkoneksi itu hanya berdasarkan, ya namanya ini perselingkuhan ya. Perselingkuhan itu isinya itu kalau bukan tentang nafsu, seks, hasrat, kemudian embel-embelnya enggak mencari kebahagiaan, dia enggak bahagia dengan istrinya. Ya memang begitu alasannya, tapi pasti di satu sisi itulah yang dikejar. Ya. Dia kembali memikirkan kamu karena tergoda dengan hal-hal itu tadi yang saya sebutin. Karena kalau bermasalah dengan istrinya, dengan pasangannya, dia enggak dapetin itu kan. Dia enggak bisa melampiaskan atau menyalurkan hasrat dia. Dan ketika ada masalah dengan istrinya, kamu lagi yang dia pikirkan. Untuk apa? Ya untuk menyalurkan itu lagi. Dengan embel-embel dia ingin kembali bersatu, dia kembali ingin berbahagia dengan kamu, dia nggak bahagia dengan pasangannya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu cara dia untuk kembali menjalin hubungan dengan kamu. Dia mencari cara, ide untuk bisa dikatakan di sini untuk bisa mendapatkan peluang lagi bersama dengan kamu di sini. Ya. Artinya apa? Dia kembali ingin memperbaiki hubungan bersama kamu karena dia di sini merasa bahwa kamu itu bisa diajak kompromi. Kamu bisa diajak kompromi. Kamu kan tahu dia punya pasangan, kamu menjalin hubungan dengan dia, kemudian kamu menjalin berbagai hal selama bersama dengan dia, kemudian dia tinggalin kamu karena dia sudah bersama dengan pasangannya lagi, dia menganggap kamu itu bisa diajak kompromi. Pasti kamu akan bisa mau menerima dia lagi. Dia akan meminta kamu untuk bersatu lagi bersama dengan dia. Artinya apa? Dia ingin meminta kamu untuk kembali menjalani hubungan yang seperti dulu lagi. Ya, terkoneksi dalam hubungan yang bisa dikatakan hubungan perselingkuhan lagi. Artinya dia di sini ingin menguasai kamu atau dia ingin mengendalikan keadaan. Ketika dia nanti akan ada perbaikan lagi bersama kamu, bersama pasangannya, dia akan meninggalkan kamu lagi. Jadi intinya saya katakan tadi, dia mau kamu diajak kompromi. Aku tuh memang begini, hubunganku dengan istriku atau suamiku tuh begini. Nanti sebentar dia berbaikan lagi. Tapi aku sebenarnya nggak cinta dengan dia. Begitu. Itu ciri-cirinya. Dan kamu terbuai. Ya. Jadi, untuk kalian yang memilih kartu ketiga, kalau saya sudah membaca kartu seperti ini, jangan lagi mau jatuh ke dalam pelukan orang seperti itu. Kamu hanya dimanfaatkan. Dia tidak ada koneksi dengan kamu, tapi dia hanya ada keterikatan, ketergantungan nafsu dengan kamu. Dia tidak punya koneksi di sini. Koneksi itu beda dengan ketergantungan. Ya. Dia hanya memanfaatkan kamu untuk hal-hal yang tidak dia dapatkan dari pasangannya. Karena kalau dia memang memiliki koneksi dengan kamu, dia tidak akan berbuat seperti itu. Dia akan mengusahakan kamu sebagai tujuan akhir dalam hidupnya.
Kalau dia masih mengajak kamu seperti itu dalam arti berusaha kamu untuk berkompromi, nggak apa-apa kita berhubungan tanpa komitmen, nggak apa-apa kita jalanin terus seperti ini. Kita menyesuaikan diri, kita senang-senang aja. Itu bukan koneksi, itu ketergantungan, itu nafsu, itu keterikatan, kemelekatan. Jadi kalau saya kembali kepada tema bahwa apakah dia masih memiliki koneksi dengan kamu, dia sebenarnya dari awal menjalin hubungan dengan kamu itu bukan koneksi. Bukan koneksi, tapi ketergantungan atau keterikatan atau kemelekatan, ya. Kasarnya itu dia hanya berdasarkan nafsu. Biar ada embel-embel dia cinta, dia berbahagia dengan kamu, itu bukan koneksi. Ngerti ya? Saya di sini memang ingin menekankan apa itu bedanya koneksi dengan apa bedanya itu keterikatan. Kalau yang ikut dalam media sosial saya tentu tahu, saya sempat membahas itu kemarin. Supaya kamu tahu aja ya, untuk yang memilih kartu ketiga, forgiveness itu tentang ya dia selalu seperti itu energinya. Sebentar nanti kamu ditinggalkan, sebentar nanti dia seolah-olah kembali meminta kamu kembali memaafkan dia, begitu. Atau jika dia seolah-olah dia yang sempat dia yang sempat disakiti, nah seolah-olah nanti dia memaafkan kamu, menerima kamu kembali. Padahal sebenarnya unsurnya itu ya dia hanya ingin kembali kepada kamu karena ada hal-hal yang tadi ingin dia dapatkan. Jadi kalau dari kamu, untuk yang memilih kartu ketiga, semesta memberikan kartu forgiveness, sudahlah. Maafkan saja dia dan lupakan. Karena ini sebuah hubungan yang memang tidak sehat. Hubungan yang tidak seharusnya kamu jalani bersama orang tersebut. Kalau kamu masih ingin menjalaninya, artinya kamu ada ketergantungan juga dengan dia. Ada kemelekatan. Dan itu bukan koneksi. Ada yang bertanya, saya terkoneksi dan saya juga ada keterikatan. Nggak ada begitu. Koneksi dengan keterikatan itu beda. Ya, oke. Untuk yang memilih kartu ketiga, apakah dia masih terkoneksi dengan kamu? Tidak ada koneksi dari awal, yang ada hanya ketergantungan, hanya nafsu. Oke? Yang memilih kartu ketiga, itu dia bacaanmu untuk pick a card kali ini. Kita lanjut ke kartu berikutnya. Oke, yang memilih kartu terakhir, recovery. Oke, untuk kalian yang memiliki hubungan dengan seseorang di sini, saya melihat orang yang kamu pikirkan ini ya, dia itu sebenarnya mencari atau mengharapkan atau memikirkan seorang pasangan yang benar-benar bisa memberikan dia kebahagiaan. Dia seperti mencari sosok yang sempurna untuk hidupnya. Entahlah, saya melihat apakah dia di sini memang sudah punya komitmen atau tidak. Yang jelas, dia memikirkan untuk bisa mendapatkan atau memiliki seseorang yang sempurna untuk dia. Misalnya di sini dia lagi cari istri, artinya dia mencari istri yang bisa memberikan perhatian, kebahagiaan, cinta, merawat. Istri yang juga bisa memberikan kenyamanan, istri yang juga bisa membantu dalam mungkin dalam keuangan ya. Sosok yang sempurna yang dia cari. Dan sepertinya ada hal-hal yang mungkin di sini dia seperti seseorang yang menunggu itu ya. Menunggu untuk seseorang yang dia cari yang seperti sesuai dengan harapannya itu. Kalau kamu pernah menjalin hubungan dengan dia, mungkin kamu itu pernah dia lepaskan, dan apakah dia di sini memang sudah punya komitmen kemudian dia kembali kepada pasangannya, atau ya dia lepaskan kamu karena dia masih ragu dengan pribadi kamu sesuai dengan apa yang dia kriteria dia tadi yang dia inginkan. Seperti itu.
Jadi dia ini adalah seseorang yang memang punya semacam persepsi. Pasangan apa yang dia inginkan, pasangan yang seperti apa yang dia mau. Dan kalau saya melihat di sini, ya memang ada tujuan, dia seperti punya tujuan hidup. Tujuan hidup ke depan itu dia ya ingin sebuah kehidupan yang bisa dia jalani dengan eh, dengan situasi yang lebih baik dari kehidupan dia sebelumnya, ya. Jadi begini, saya melihat mungkin dia melepaskan kamu dan kemudian dia bertemu dengan orang lain, ya, bertemu dengan sosok lain, atau dia melepaskan kamu untuk kembali kepada pasangannya yang dahulu, entahlah, ya. Intinya dia terhubung atau menjalin hubungan dengan seseorang yang lain. Itu dalam apa? Dalam situasi dia mencari seseorang yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi kriteria dia. Ya, dia ini seperti seseorang yang mencoba untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Jadi selalu saja dia melakukan perubahan untuk dirinya, dalam arti dia selalu mencari dan mencari siapa orang yang benar-benar sesuai dengan dia. Apalagi kalau dia misalnya belum ada komitmen dengan siapa-siapa, dia seperti gonta-ganti nih, gonta-ganti dalam hal mencari pasangan, karena nggak ada yang benar-benar cocok sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan dari seseorang. Tapi kalau dia di sini kembali kepada pasangannya, nah ini ada sesuatu yang memang sepertinya dari sosok pasangannya sendiri itu pun dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Pasangan yang memberikan perhatian, kebahagiaan, kenyamanan itu dia nggak dapetin dari pasangannya. Jadi ada keinginan dia untuk melakukan perubahan diri, perubahan hidup. Kalau saya lihat di sini memang ada tujuan baru begitu, ya. Tujuan mungkin dia memang ingin mencari pasangan untuk tujuan untuk hidup baru kalau memang belum berkomitmen, atau kalau ini sudah memiliki komitmen artinya dia berpikir untuk tujuan baru hidupnya yang mana karena dia merasa pasangannya di sini seperti seseorang yang benar-benar tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Mungkin pasangannya manipulatif, mungkin pasangannya di sini suka mengancam, mungkin pasangannya suka memberikan hal-hal buruk, ya, di dalam hubungan mereka. Kalau ini sudah ada komitmen, dia seperti ya sering merasakan hal-hal yang kurang nyaman bersama pasangannya. Tapi kalau belum berkomitmen, saya katakan tadi, dia suka gonta-ganti nih. Gonta-ganti bukan karena dia playboy atau playgirl, karena dia mencari sosok yang sempurna, ya, untuk tujuan baru di dalam hidup dia. Mungkin dia memang mau mencari istri, mencari suami, dia nggak mau sembarangan gitu. Tapi kalau ini sudah dalam komitmen, artinya orang yang kamu pikirkan itu seperti tidak mendapatkan pasangan yang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Jadi kalau saya melihat di sini memang ada perasaan-perasaan kecewa untuk yang sudah berkomitmen, ya, terhadap pasangannya. Yang belum berkomitmen pun mungkin kecewa dengan orang-orang yang dia temui, ya, yang dia kenal setelah melepaskan kamu. Mungkin dia di sini seperti dekat dengan yang lain, tetapi kok ngecewain, kok nggak seperti apa yang dia inginkan. Seperti itu juga. Yang saya lihat dia ini seperti seseorang yang benar-benar mencari sosok yang bisa memberikan kemungkinan buat dia menjalani hidup itu dengan apa ya? Dengan benar. Artinya apa? Dia itu ingin mengambil keputusan siapa pasangan yang dia inginkan di dalam hidupnya. Dia ingin mencari pasangan yang benar-benar bisa memberikan keberlimpahan untuk hidup dia ke depan nanti.
Dan kalau dia sudah berkomitmen, dia berarti sudah merasakan pasangannya yang saat ini itu bukan keputusan akhir dia. Dia seperti masih melihat kemungkinan itu. Dan di saat dia merenung untuk hal-hal yang mungkin mengecewakan ya, yang dia hadapi bersama pasangannya atau dengan orang-orang yang hadir ya dalam kehidupan dia selama ini, dia memikirkan kamu. Dia membandingkan dengan dirimu. Dia membandingkan lagi dengan diri kamu. Karena kalau saya lihat di sini, ya dia ini seseorang yang ingin meyakinkan diri. Meyakinkan diri, apakah memang pada akhirnya kamu orang yang dia inginkan atau yang sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan harapannya. Dia seperti seseorang yang benar-benar sedang membuat semacam merefleksi diri begitu ya, mencari semacam jawaban untuk diri dia sebelum dia benar-benar ingin memutuskan. Ini dia ingin mengambil keputusan. Jadi kalau saya melihat di sini, apakah dia masih terkoneksi dengan kamu, ya? Karena saya melihat di sini walaupun dia kembali kepada pasangannya misalnya ya, atau dia sudah bertemu dengan banyak orang, mencoba dekat dengan si A, si B sebagai pasangannya atau sebagai teman dekatnya selama ini, pada akhirnya kamu juga yang menjadi perbandingannya. Ngerti ya? Jadi kalau dia kembali kepada pasangannya, ternyata dia membandingkan antara pasangannya dengan kamu. Kalau dia sudah bertemu dengan orang-orang yang baru, dekat dengan si A, si B, dia membandingkannya dengan kamu lagi. Artinya apa? Koneksi dia tentang kamu itu masih kuat. Dia masih ada koneksi dengan kamu. Karena yang menjadi perbandingannya itu kamu, bukan yang lain. Ya. Itu karena apa? Karena koneksi dia masih ada terkait diri kamu, ya. Mungkin dia masih sangat mengingat kamu dengan sifat-sifatmu, sikap-sikap kamu yang menjadi kelebihanmu tentunya. Itu yang dia bandingkan dengan pasangannya dan juga atau orang-orang yang pernah ada di dalam hidup dia. Koneksimu masih kuat. Koneksi dia ke kamu juga masih kuat. Dan saya melihat di sini, memang ini tentang King of Wands ya. King of Wands itu seseorang yang berkemauan untuk berkomitmen. Saya katakan tadi bahwa dia mencari sosok yang bisa menjadi tujuan baru untuk hidupnya. Jadi di sini memang saya melihat bahwa kalau memang ini adalah, ya pasti kamu pernah terkoneksi dengan dia ya, atau pernah menjalin hubungan dengan dia. Dan pada akhirnya mungkin dia melepaskan kamu. Saya katakan di awal tadi, di sini recovery artinya karena dia membandingkan kamu terus dengan orang-orang yang ada di dalam hidup dia, mungkin dengan pasangannya, itu energi bahwa dia sedang mencoba untuk memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan dia. Entahlah, saya melihat karena dia di sini memang ada tujuan. Artinya bisa saja dia ingin memperbaiki lagi hubungannya dengan kamu nanti ke depan. Kalau dia merasa bahwa yang lain itu ternyata tidak sesuai dengan harapan dia, dengan kriteria dia, itu ada energi dia akan memperbaiki hubungannya bersama kamu lagi. Ya. Mungkin saja dia saat ini sudah bersama pasangannya, kembali kepada pasangannya. Kalau kamu memang pernah terkoneksi dengan seseorang yang punya pasangan ya, mungkin saat ini dia memang sedang bersama pasangannya lagi. Tapi ada sesuatu yang mungkin akan dia perbaiki nanti ke depan. Perbaikan hidupnya yang pasti ya. Dia memperbaiki hidupnya dulu, memperbaiki keadaan pernikahannya barangkali atau komitmennya dengan pasangannya. So, kalau dia melihat memang tidak ada perubahan apapun yang terjadi terhadap pasangannya sesuai dengan apa yang dia pikirkan,
itu energi mungkin saja dia akan memperbaiki hubungan dia bersama kamu ke depan. Tapi ini berbicara tentang koneksi. Apakah dia masih terkoneksi dengan kamu? Jelas sekali. Karena kamulah yang menjadi perbandingan dengan orang-orang yang pernah ada di dalam kehidupan dia selama ini. Koneksi kamu dan dia kuat di sini. Oke, itu dia yang saya lihat ya untuk kalian yang memilih kartu terakhir. Sekaligus mengakhiri pick a card kita kali ini. Ketemu lagi di pick a card yang lain.